Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami sedang mempertimbangkan untuk masuk sebagai intervensi. Kalau itu dimungkinkan kami akan masuk. Kita ramaikan pesta yang dibuat LM. Berarti Bang, biar tambah panjang ya. Dari awal tuh emang UUD ya Bang, ujung-ujungnya emang duit ya Bang. Kan itu pengakuan LM itu sendiri kan. Di salah satu podcast masih bisa kok kita lihat, cek di video-video yang sudah beredar. Duit konsep Kempres juga mengakui kan. Duit kan dia nggak mau dinikahkan. nggak mau dinikah, siapa juga yang mau nikah sama dia. Nah, gitu. Intinya duit dia tuh udah. Berarti Begitu. memang udah ada unsur pemerasannya juga ya Bang. Kalau pemerasan itu kan begini, kalau pemerasan itu kan harus ada unsur pidananya, harus ada laporan polisi. Saya tidak mau mendahului itu, cuman kita bisa simpulkan kan arahan dia ini kan konsep berpikir perempuan ini kan duit tanpa dia memperhitungkan tentang konsekuensi apa yang menjadi perbuatan dia dengan merangkai cerita mengatakan satu hal agar hal tersebut diketahui oleh umum atau orang banyak, itu ada konsekuensi hukumnya. Bahwa menyatakan dengan halayak orang banyak bahwa ini adalah anak RK, dia meyakinkan bahwa ini adalah anak RK, kan begitu. Tetapi sekali lagi pengacaranya dengan lantangnya tidak ada pakar hukum, ahli hukum di Indonesia ini yang bisa menyatakan anak ini adalah anak RK kecuali dengan DNA. Selain dia sudah menyampaikan dengan sendirinya, membuat satu fitnah dan tuduhan kepada media sosial, seluruh publik menyatakan bahwa LM mengklaim itu adalah anak daripada RK. Konyol nggak itu? Konyol. Kami nggak mau ikut-ikutan konyol. Makanya kalau mau jadi ini kita mengasih edukasi ya kepada salayak orang banyak atau masyarakat orang banyak, memilih lawyer itu harus selektif. Jangan dilihat dari tampilnya. Kan begitu. Kalau kita mah biasa-biasa aja, cuma yang jelas kita nggak pernah menyesatkan klien, kan begitu. Apa adanya kalau kita begitu ya. Apalagi? Ya, Bang. Bisa dibilang nggak sih Bang kalau gugatan yang ada di PN sendiri tuh jadi kayak buat memperpanjang biar LM tidak dipanggil-panggil di Bareskrim Bang? Bisa jadi, itu salah satu langkah dia. Cuman hati-hati ya, makanya jadi lawyer itu harus cerdas ya. Dengan nanti ditolaknya proses gugatan yang diajukan PMH oleh LM ini kepada pengadilan melalui RK, kalau nanti ditolak gugatan ini, maka Mabes Polri tanpa keraguan untuk mengandangkan LM ini masuk pada penjara, malah memperkuat proses pidana. Hati-hati. Jadi makanya jangan sampai salah melangkah, berpikir itu. Kita sebagai lawyer itu sebelum dia melangkah kita udah tahu putusannya itu. Makanya jadi kalau punya klien itu jangan disesatkan. Kita harus kasih pemahaman, antisipasi terburuknya begini, keuntungannya begini. Itu kalau kita sebagai lawyer. Jangan disesatkan, jangan kita gugat aja dulu lah. Yang penting hasilnya bagaimana nanti. Itu kan konyol. Kalah nomor sekian ya. Iya, urusan kalah nomor sekian, dikabulkan atau tidak. Padahal di sini ada proses hukum yang terpisah secara pidana. Kalau proses pidana ini misalnya di-hold oleh proses penyidikan Mabes Polri gara-gara ada gugatan. Gugatan itu kalau nanti ditolak dengan sendirinya akan memperkuat proses pidana yang diupaya oleh Pak RK. Hati-hati. Tanpa ada keraguan nanti pihak Mabes Polri akan mengandangkan LM. Kalau ditolak, makanya 1000% saya yakin gugatan itu akan ditolak. Terlebih kalau kami masuk sebagai intervensi. Permohonan intervensi itu sudah saya buat, tinggal saya masukkan, cuman menunggu persetujuan daripada klien saya. Itu aja. Kalau untuk memeriahkan mah, ya kita meriahkan aja. Cuman ending daripada gugatan itu kita sudah paham, akan sia-sia, begitu. Cuman yang kita berdua ditunggu di sini hanya ucapan terima kasih dari Pak Eka dan Bu Cinta itu aja. Barangkali ada, kan begitu. Cuman kami nggak ada hubungan sama mereka itu. Begitu. Cuman kalau ada ucapan terima kasih dari Pak RK dan Bu Cinta, mudah-mudahan disampaikan oleh teman-teman media. Inilah totalitas kami membela hak dan kepentingan klien kami yang mudah-mudahan ada kaitannya dengan Pak RK dan Bu Cinta. Mudah-mudahan dengan munculnya kami ini bisa membantu dan memulihkan nama baik beliau, meluruskan hal-hal yang tersesat dan membuktikan bahwa ini adalah perbuatan zalim. Mudah-mudahan ada ucapan terima kasih dan kami diundang sebagai apa lah, undangan makan atau apa dah. Jangan pesta kawinan ya. Nah, jangan pesta perkawinan. Nah, begitu. Tapi untuk yang di Bareskrim sendiri sekarang sudah sejauh mana sih Bang? Kan tadi terakhir kata Bang Muslim ada tambahan 2 saksi yang sudah diperiksa lagi katanya gitu.
box Kalau ngerti nggak langkah sih? itu kan langkah hukum yang diambil Pak RK. Kebetulan kaitan atau dengan kami, karena statement kami pada saat kami preskon awal muncul, kami bersedia menjadi saksi, dihubungkanlah. Kami sudah diperiksa 2 kali, dan pas yang kedua itu kami ditanyakan oleh penyidik apakah bersedia untuk dilakukan DNA. Klien kami menyampaikan, Repelino menyampaikan dengan senang hati dan dia siap. Apakah bersedia disumpah terhadap keterangan beliau? Beliau menyatakan siap untuk disumpah. Nah, artinya kaitan dengan laporan itu kewenangan daripada PH-nya Pak RK, Bang Muslim di sini untuk memfollow up sejauh mana dan sampai di mana proses hukum itu, kan? Karena kami pun menanyakan kenapa kok sampai detik ini, padahal kemarin kan Mabes Polri ketika memeriksa kami, klien kami menyampaikan bahwa kemungkinan seminggu atau 2 minggu akan diperiksa LM, bahkan akan dilakukan DNA. Setelah kami menunggu kok sampai detik ini proses itu tidak segera dilaksanakan. Kami juga berharap proses ini cepat, biar terang lah, jangan terlalu berlarut-larut. Makin kesana makin nggak benar ini sikap perempuan, makin banyak halunya, makin banyak nggak ada nilai positifnya. Kalau ketika dia ditayangkan di mana di media sosial dan segala macam, nggak ada hal-hal sifat yang mendidik. Apa yang dibanggakan dengan sikap perempuan ini? Makanya saya pingin banget buru-buru perempuan ini masuk sekolah, itu aja, biar dia tambah cerdas. Itu tujuan saya. Makanya makin geram saya ngelihat tingkahnya perempuan ini. Obatnya perempuan ini jalan satu-satunya kita sekolahkan. Makanya buru-buru. Begitu, Pak RK yang mempunyai langkah dan dasar hukum yang sangat kuat untuk menyekolahkan anak perempuan ini biar makin cerdas. Begitu. Tapi kan ketika ini dibilang akan kebalik diruji, dia selalu bilang masa iya tega seorang ibu di itu gitu. Tapi kan ulah ini dia yang buat, Dia yang buat ya. sendiri. Ibu dari siapa? Kan kata ibu anak 2, janganlah di penjara, masa tega gitu. Emang dia tega? Tega nggak dia ngerusak rumah tangga orang? Tega nggak dia nuduh orang, aib orang? Makanya cara berpikir perempuan ini, dia tidak tahu dampak hukumnya, resikonya, konsekuensi hukumnya terhadap apa yang dia lakukan. Seenak jidat dia berkuar-kuar di sosial media ataupun di TV-TV menyatakan tuduhan, membuat satu fitnah, menyatakan bahwa seolah-olah anak itu adalah anak RK. Itu harus ada resiko hukumnya. Kalau saya mah tega-tega aja, asal jangan anak lu aja yang di penjara, lu aja. Anak lu masih banyak yang mau ngurus, tenang aja. Repelino masih mau ngurus anak itu, kan begitu. Kali aja dia mau cium tangan sama saya kasih nih tangan gua nih, gitu. Usah cium tangan Repelino dulu. Repelino siap juga mau cium tangan ya sama Repelino. Kali dia kangen sama Repelino. Tapi Repelino udah 2 kali aja Bang diperiksa sampai sejauh ini yang di Bareskrim. Iya, ada 2 kali. Ada 2 kali. 2 kali. Cuman kami sempat berkoordinasi juga kemungkinan dalam bulan ini pasti dipanggil lah. Nah, kami sempat menanyakan juga ya. Kami kan ada akses untuk komunikasi pada saat kami diperiksakan. Kami ada menyimpan resep kontak salah satu penyidiknya. Kami sempat komunikasi. Kapan diperiksa kira dalam waktu dekat ini Bang? Kan udah naik juga ya Bang jadi sidik ya? Iya, ada proses naik sidik. Kemarin kan penyidikan, sekarang udah naik proses penyidikan. Artinya tidak menutup kemungkinan ketika nanti dipanggil LM ini setelah dimintai keterangan, dia menuangkan semua keterangan dia terhadap tuduhan itu, ya silahkan kan gitu. Kalau dia punya dasarnya apa, tinggal dia bantah nanti seperti apa, kan begitu. Terhadap pasti tidak, pertanyaannya tidak jauh-jauh. Dasar dia menyatakan bahwa itu adalah anak RK, membuat satu fitnah ataupun tuduhan itu apa kan? Sementara pengacaranya tidak ada yang bisa menyatakan itu adalah anak siapa, anak hantu, anak dan lain-lain, anak beramai-ramai, anak RK, anak Repelino, kecuali dengan DNA. Tapi dengan sendirinya klien dia menyatakan bahwa itu adalah anak RK, itu pidana itu. Pidana jelas kok. Mutlak banget itu pidananya. Tinggal siap-siap aja dia. Kalau saya mah tega-tega aja, malah saya marah betul kepada Pak RK ini. Kalau dia memaafkan nanti, atau dia mencabut laporan itu nanti. Makanya perempuan ini harus dikasih pembelajaran. Itu. Berarti bisa lagi diperiksa langsung pakai baju oranye ya Bang jika begini ya, proses itu kan prosedural kewenangan dari proses penyidikan Mabes Polri. Tapi biasanya lazimnya kalau proses itu sudah naik ke proses penyidikan, maka ketika dia dimintai keterangan, setelah diambil keterangannya, mungkin proses Mabes Polri itu akan mengadakan gelar secara internal mereka, menentukan apakah terlapor ini bisa ditetapkan tersangka atau bahkan bisa dilakukan langsung penahanan pada saat itu. Itu kewenangan proses penyidikan. Kita tidak boleh ikut campur masuk terlalu dalam proses hukum itu. Yang jelas kami menghormati proses penyidikan itu yang dilakukan oleh Mabes Polri. Ya tinggal kita tunggu dan kita hormati saja. Dan saya yakin kalau LM sampai detik ini belum ada panggilan lah, belum merasa ada panggilan, tunggu, karena setiap laporan itu harus ada kepastian hukum. Begitu.
Tapi untuk Revalino sendiri kapan bakal buat gebrakan muncul? Akhir bulan ini ya. Akhir bulan ini ya. Kita muncul nanti kita siapkan semua. Artinya ya mandi dulu lah. Mandi ya. dulu. Perawatan dulu. Kan mau muncul. Siapa tahu LM mau cium tangan. Gitu. Kita tunggu aja ya. Akhir bulan ini saya pastikan muncul. Jadi sudah banyak yang mau endorse dia ini kan. Termasuk salon-salon Revalino ini. Itu hikmah dari persoalan yang dibuat LM ya. Kami tidak mencari itu. Cuman udah banyak tawarannya. Begitu. Ya. Mau kita rendam dulu dicat warna putih. Ah, begitu. Tapi memang dengan abang berbicara vokal seperti ini gitu kan, membela Revalino juga di sini bisa dibilang membuka tabir pokoknya Kebohongan lah ya. iya semua pokoknya kebuka semua. Sampai netizen sendiri sampai ikut mendukung abang berdua nih, katanya kita paling menunggu statement dari abang El sama abang Fikri. Gimana bang? Wajar kalau ada dukungan daripada teman-teman netizen ini, karena kami ini di jalan Sirotol Mustaqim, di jalan yang benar, tidak tersesat, kan begitu, wajar. Dan kami itu tegak lurus, merah putih, tidak ada kepentingan bagi kami, hanya meluruskan informasi berdasarkan pengakuan LM, berdasarkan tuduhan LM kepada klien kami pada waktu itu. Dan setelah itu dilakukan, ternyata dia menuduh Pak RK lagi kan? Lagi-lagi dia membuat tuduhan bahwa ini adalah anak daripada RK. Begitu. Jadi kalau kami didukung oleh halayaknya orang banyak ya wajar, karena kami tegak lurus merah putih di jalan yang benar, jalan Sirotol Mustaqim. Begitu, tanpa tersesat kalau kami. Kalau mereka itu tersesat, udah salah mau dibelok-belokin lagi. Sekarang minta 15M lagi dia kan gitu. 16 apa? 16,6 tanggung banget bilang kalau bisa direvisi lagi sebelum dibacakan gugatan itu dibikin 30 triliun apa gimana, jangan nanggung kalau Nggak bisa perlu semua aset RK. jangan satu rumah begitu, halu aja macam kayak mau dikabulkan aja itu gugatan. Udah sampaikan aja sama kalian itu, sampaikan dengan mereka. Itu lawyernya Revalino yakin betul gugatan ini bakal ditolak, yakin berdasarkan pengalaman kami. Dan setelah kami membaca ya jadi 1000% lebih yakin lagi gugatan itu akan ditolak. Ngawur itu gugatan. Benar ngawur itu. Kita itu setiap hari bikin gugatan, harus nyambung antara posita dengan petitum itu. Itu rangkaian ceritanya, PMH itu harus didalilkan, apa yang membuat pelanggaran hukumnya di mana, unsurnya di mana, dikaitkan, dibuat, disusun biar mudah dipahami. Kalau ini, waduh, berantakan saya lihat. Tahu-tahu di situ mengajukan permohonan. Apa nggak sekalian aja dia minta gajinya RK selama menjabat 2 periode di Bandung itu kan jadi gubernur. Jangan nanggung bilang kalau mau halu itu, mumpung sebelum dilarang itu sama Pak Prabowo. Gugatan ini ya kalau orang awam mungkin kayaknya luar biasa kan. Karena apa? Saya melihat gugatan yang didalilkan oleh LM ini 1000% merugikan Pak RK. Seolah-olah membuat publik dengan gugatan sedemikian rupa, tuntutan kerugian yang luar biasa, itu lagi-lagi merugikan Pak RK. Nama baiknya dipertaruhkan di sini sebagai seorang tokoh luar biasa. Kasihan kalau kami. Makanya kami hadir itu. Makanya kami sedang pertimbangkan mau masuk sebagai intervensi. Karena apa? Kami melihat lagi-lagi nama baik dan ketokohan beliau itu dipertaruhkan. Cuman menurut saya dia sudah membuat satu pilihan dengan tidak hadir, tapi diwakilkan oleh pengacaranya, itu udah paling tepat. Karena apa? Dia punya hak untuk tidak hadir, untuk mengabaikan itu. Cuman dia dirugikan dalam hal nanti rugi kalau dia tidak hadir sama sekali. Khawatirnya dia kehilangan hak untuk menjawab, hak untuk membantah, hak untuk memberikan saksi terhadap tuduhan itu. Seperti itu. Nggak ada kalau nggak dirugikan. Cuman keluar-keluar aja dia yang ingin hadir, kayaknya ngebet banget ingin hadir di mediasi. Makanya jandan dari jam 2 pagi sampai jam berapa itu? Sampai ketemu Jam subuh. Iya, sampai di subuh jam 2 pagi sampai jam 10 siang. 10 pagi ya. Untuk ketemu dengan Pak RK. Aduh, kasihan juga, sedih saya ngelihatnya itu. Ya, Udah, lagi cukup. 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 Ada lagi nggak? Cukup ya? Oke.